Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu di Taman Akreditasi Pokja Tata Kelola Rumah Sakit atau TKRS. Sebelumnya, perkenalkan ini anggota Pokja kami. Kami akan menjelaskan mengapa kami memilih Lebah sebagai ikon TKRS, karena kami mengambil filosofi kepemimpinan dari Lebah. Di mana yang pertama, lebah membantu pembuahan bunga menjadi buah. Artinya, memberikan kontribusi positif bagi lingkungan pekerjaan. Lebah hanya mengambil saripati, artinya hanya mengambil yang baik dan halal. Lebah menghasilkan madu sebagai obat, artinya memberikan manfaat dan solusi bagi sekitar. Lebah tidak merusak bunga dan tangkai yang dihinggapinya. Artinya, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan sekaligus sebagai pengayom bagi sesama. Selanjutnya, paparan kami akan menjelaskan apa saja elemen penilaian yang ada di TKRS dengan pendekatan metode asesmen. Mengapa tata kelola rumah sakit penting dalam akreditasi rumah sakit? Karena mutu rumah sakit terwujud dari tata kelola good government yang baik. Ada 15 elemen penilaian dalam Pokja TKRS. TKRS 1 fokus pada Dewan Pengawas. TKRS 2 fokus pada Direktur. TKRS 3-8 fokus pada pimpinan rumah sakit. TKRS 9-11 fokus kepada kepala instalasi, kepala unit, dan kepala ruangan. TKRS 12 fokus pada etik rumah sakit. TKRS 13 fokus pada budaya keselamatan kerja. TKRS 14 fokus pada manajemen resiko. Dan TKRS 15 fokus pada penelitian bersubjek manusia. Ada total 160 elemen penilaian yang akan diasesmen oleh surveyor dengan metode 5P. Apa saja 5P tersebut? Yang pertama adalah penetapan kebijakan atau PK, penjelasan petugas atau PP, peragaan contoh atau PC, penggalian informasi atau PI, dan pengamatan lapangan atau PL. Bapak, Ibu, kita langsung saja masuk pada TKRS pertama, yaitu fokus pada Dewan Pengawas. Apa saja dokumen dapat Bapak Ibu lihat pada slide. Surveyor akan melakukan permintaan penjelasan kepada Dewan Pengawas terkait uraian tugas, tanggung jawab, hasil evaluasi kinerja direktur, dan partisipasi dalam pendidikan serta penelitian di rumah sakit. Penggalian informasi dan pengamatan lapangan akan dilakukan surveyor kepada staf terkait pengetahuan tentang Dewan Pengawas. TKRS 2 fokus pada direktur, di mana bisa dilihat pada slide. Permintaan penjelasan, peragaan, dan contoh akan diminta surveyor kepada Ibu Direktur terkait kualifikasi, uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta pengendalian dan rekomendasi seluruh kebijakan di rumah sakit. TKRS 3-8 fokus pada pimpinan rumah sakit. Yang dimaksud pimpinan rumah sakit pada TKRS 3 adalah kepala bagian, kepala bidang, subkoordinator, serta kepala instalasi. Terkait perencanaan dan penentuan jenis pelayanan, dokumen bisa Bapak Ibu lihat pada slide. Surveyor akan melakukan penggalian informasi dan permintaan penjelasan atas dokumen tersebut. Untuk komunikasi efektif, nama dokumen dapat dilihat pada slide. Khusus untuk implementasi SOP penyampaian informasi internal rumah sakit, surveyor akan melakukan pengamatan langsung dan permintaan peragaan. Contoh, untuk laporan pelaksanaan komunikasi internal, surveyor akan melakukan pengamatan langsung. Penggalian informasi kepada staf akan dilakukan terkait pelaksanaan rapat tentang kebijakan rumah sakit. Pimpinan rumah sakit pada TKRS 4 fokus pada direktur dan komite PMKP, di mana nama-nama dokumen bisa Bapak Ibu lihat pada slide. Direktur dan Ketua PMKP wajib bisa menjelaskan semua dokumen,
Khusus untuk implementasi SOP pemantauan dan koordinasi program PMKP, surveyor akan melakukan pengamatan langsung kepada seluruh instalasi dan ruangan. TKRS 6 fokus pada kepala bidang, kepala bagian, dan komite profesi. Nama-nama dokumen bisa dilihat pada slide. Khusus untuk dokumen kontrak klinis dan non-klinis dan dokumen kredensial nakes lainnya akan dilakukan pengamatan langsung oleh surveyor. Pimpinan rumah sakit pada TKRS 7 fokus pada direksi, kepala bagian, kepala bidang, dan SOP koordinator. Nama-nama dokumen bisa Bapak Ibu lihat pada slide. Khusus untuk implementasi SOP pengarahan, dukungan dan pengawasan penggunaan teknologi informasi kesehatan, serta penanggulangan kedaruratan dan bencana, juga implementasi pelacakan retrospektif terhadap persediaan yang diduga tidak stabil, terkontaminasi dan rusak atau palsu. Laporan persediaan tidak stabil, rusak, terkontaminasi atau palsu, surveyor akan melakukan pengamatan langsung dan penggalian informasi kepada distributor. Pimpinan rumah sakit pada TKRS 8 fokus pada komite medik, keperawatan, dan nakes lainnya, di mana surveyor akan meminta penjelasan kepada ketua komite terkait struktur organisasi, laporan, dan program kerja komite. Kemudian direktur membenarkan program komite kerja tersebut. Pimpinan rumah sakit pada TKRS 9 sampai 11 fokus kepada kepala instalasi, unit, dan ruangan. Nama-nama dokumen yang wajib dimiliki dan difahami oleh kepala instalasi, unit, dan ruangan bisa dilihat pada slide. Khusus untuk implementasi koordinasi internal dan antar unit, surveyor akan melakukan pengamatan lapangan dan penggalian informasi kepada staf di bawah instalasi, unit, ruangan masing-masing. TKRS 12 fokus pada etik rumah sakit, di mana direktur wajib menetapkan komite etik rumah sakit. Nama-nama dokumen dapat Bapak Ibu lihat pada slide. TKRS 13 fokus pada budaya keselamatan. Nama-nama dokumen dapat Bapak Ibu lihat pada slide. Direksi, kepala bagian, kepala bidang, SOP koordinator dibantu komite K3RS wajib bisa menjelaskan isi dokumen yang dimaksud. Pengamatan langsung akan dilakukan surveyor terkait program, laporan, dan kepustakaan serta laporan penyediaan sumber daya. Penggalian informasi penerapan budaya adil akan dilakukan surveyor kepada staf. TKRS 14 fokus kepada manajemen resiko. Nama-nama dokumen dapat Bapak Ibu lihat pada slide. Direktur dan tim manajemen resiko wajib bisa menjelaskan dokumen yang dimaksud. TKRS 15 fokus bersubjek pada manusia. Nama-nama dokumen bisa Bapak Ibu lihat pada slide. Penanggung jawab program pendidikan dan penelitian dibantu Komite Etik Penelitian dan Ketua Komite PMKP wajib bisa menjelaskan dokumen yang dimaksud. Penggalian informasi kepada Komite Etik Penelitian akan dilakukan terkait program penelitian. Pengamatan langsung akan dilakukan terkait implementasi penyelesaian konflik akibat penelitian, pengamatan langsung peragaan contoh, penggalian informasi kepada penanggung jawab program akan dilakukan terkait implementasi SOP persetujuan tertulis subjek penelitian. Penggalian informasi juga dilakukan kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan rumah sakit terkait pemantauan dan evaluasi mutu, keamanan dan etik penelitian. Demikian penyampaian dari kami Pokja Tata Kelola Rumah Sakit. Banyak lebah terbang di taman. Taman indah itu ada di kandangan. Semangat akreditasi selalu kami gaungkan. Pelayanan memuaskan selalu kami utamakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.